Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami, menemani kami sepanjang malam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Buah dari kebenaran. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang buah dari kebenaran. Setiap kita orang percaya atau apapun agamanya pasti menginginkan yang namanya dua hal ini, yaitu kebenaran dan juga damai. Dua kata sifat ini merupakan bagian yang memang harus ada dalam diri kita, harus ada dalam persekutuan, harus ada dalam komunitas dimanapun kita berada. Kita pasti menginginkan yang namanya kebenaran dijalankan, kebenaran ditegakkan setegak-tegaknya, keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Demikian pula damai dapat ada di mana kita berada. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kondisi damai sebagaimana yang dinyatakan dalam nats ini. Bagaimana dimaksud suasana atau kondisi damai dalam Alkitab. Istilah damai biasanya terkait dengan dua hal, yakni beresnya hubungan sesama manusia dan kondisi hati yang tenang. Jika melihat konteks pembahasan yang dibicarakan oleh Yakobus dalam nats ini, dalam konteks dekatnya, bagaimana Yakobus membahas bagaimana bahaya terkait perkataan, juga mengenai bahaya iri hati dan juga mementingkan diri sendiri. Sehingga Yakobus sepertinya menggunakan istilah damai untuk membicarakan mengenai kondisi hubungan yang dibangun secara sehat tanpa perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, Yakobus melihat secara keseluruhan dari ayat 13 sampai dengan 18 bahwa hikmat yang diajarkan dengan efektif menghasilkan buah kebenaran jika disampaikan tanpa adanya pertengkaran dan perdebatan. Bagaimana Yakobus melihat bahwa kebenaran itu, buah dari kebenaran itu adalah yang pertama. Buah dari kebenaran itu dinyatakan dalam nats ini adalah ditaburkan dalam damai. Ditaburkan di dalam damai artinya apa yang ditaburkan di dalam damai pasti akan menghasilkan buah yang baik, yakni kebenaran. Dan yang selanjutnya dikatakan untuk mereka yang mengadakan damai. Ditaburkan di dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Damai itu hanya dapat diterima oleh mereka yang memiliki hati yang penuh dengan damai. Mereka yang mau menerima dan mau melakukan damai, maka damai itu akan dapat diterima dan dilaksanakan. Sebaliknya, orang yang selalu ingin mencari-cari kesalahan orang lain, orang yang ingin mencari kerusuhan, mencari pertengkaran, mencari perdebatan, akan sulit mereka dapat menjadi pembawa damai atau mengadakan damai. Dalam ucapan khotbah di bukit, bagaimana Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Ketika kita dapat menjadi orang-orang yang membawa damai, maka kita akan menjadi bagian dari anak-anak Allah. Saya mengutip beberapa kata-kata motivasi. Yang pertama dari Helen Keller, seorang penulis dari Amerika, berkata, dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Lalu Bunda Teresa, seorang biarawati, berkata, buah keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, buah pelayanan adalah damai. Mari kita hasilkan buah dari kebenaran yang kita percayai, yang kita imani, dan yang kita lakukan dengan terus-menerus menghadirkan damai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang menghasilkan buah kebenaran dengan menaburkan damai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.